Sebenarnya tahun ini aku lumayan cukup banyak perform sih. Kemarin sempat di Asian Sound Syndicate, terus di beberapa acara besar TV juga, terus sempat off air juga di luar kota. Jadi ini bukan performance pertama aku tahun ini, apalagi 6 bulan terakhir cukup banyak performance. Jadi jujur buat aku hari ini bareng Ramen Girl kita hanya nyanyi lagu kita yang duet aja, Bossy, and it was seriously just to have fun karena kita tahu bahwa hari ini tuh sebenarnya crowdnya lebih intimate, emang mostly untuk orang-orang industri musik dan stage-nya juga bukan stage yang seperti biasanya. Jadi kita nggak berusaha untuk memberikan suatu performance yang terlalu gimana-gimana karena memang hari ini hanya sekedar kita bersenang-senang, ngingetin orang lagu kita yang bareng yang baru keluar Agustus lalu apa, dan you know hari Kamis malam kegiatan yang berbeda, nggak hanya misalnya capek pulang kerja tidur, tapi hari Kamis kita bisa menghibur orang-orang yang ada di Jaksel. Panggungnya itu maksudnya padatnya seperti ke luar kota atau mungkin di luar negeri atau seperti apa? Untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu kan, bulan September lalu setelah ngeluarin single bareng Ramen Girl yang Bossy, aku juga ngeluarin single sendiri Loco. Kalau itu kan kolaborasi sama dua musik produser asal Brazil yang namanya Trop Killers. Video klipnya pun syuting di LA bulan Januari lalu. Jadi keluar negeri sempat untuk syuting video klip Loco karena untuk ketemu produser musik Brazil kan nggak mungkin mereka kesini terlalu jauh, ke Brazil juga terlalu jauh, akhirnya LA tempat yang paling gampang buat kedua belah pihak. Tapi kalau perform sendiri luar kota ada untuk acara private seseorang, ada juga acara TV, acara awarding juga udah beberapa kali tahun ini. Jadi ini bisa dibilang performance hari ini performance yang paling fun dan juga paling gak ada pressure karena memang permintaannya juga dari pihak YouTube Music adalah kita have fun nyanyiin lagu kita aja, bukan suruh gimana-gimana. Benar-benar ini menekuni dunia karisma. Balik lagi ke kamu lagi. Mbak, kayaknya itu pertanyaannya harus digali lagi deh. Sekarang bagi waktunya kan kita juga banyak aktivitas, kan musim-musim yang lain ada juga misalnya harus Kayaknya kalau kita masih senang dengan apa yang kita lakuin, kita masih di usia produktif, kadang-kadang ya nggak semua orang harus ngelakuin ini, tapi kadang-kadang kita harus milih mau berkarir atau mau rebahan. Dan kalau buat aku, karena aku suka apa yang aku lakuin dan aku punya banyak visi misi dalam hidup aku, punya banyak goals, memang hampir-hampir nggak ada waktu buat pribadi sih. Emang setiap hari kerja, mau itu misalnya ngelakuin event seperti ini atau melakukan seminar atau diundang ke universitas atau kementerian atau mungkin bahkan syuting film atau series, karena sebenarnya sekarang aku lagi dalam tahap prepare buat series baru sih yang rencananya syuting akhir tahun. Tapi di luar itu ya selama tim aku untungnya lumayan organized dan kita punya kalender, jadi nggak ada yang double book, nggak ada permasalahan schedule, semuanya bisa dilakukan selama kita sadar bahwa ya siap-siap aja harus sacrifice bahwa nggak ada waktu buat males-malesan gitu. Tahun ini tuh apa sih yang mau dicapai? Tahun ini udah mau selesai ya, tinggal 1,5 bulan lagi. Tapi ya kalau dibilang misalnya kita tarik ke belakang ke bulan Januari awal tahun ini, aku ngerasa progress yang sudah dicapai oleh aku dan tim itu luar biasa sekali, bangga banget. Nggak hanya sama diri aku sendiri ya, tapi aku kan bekerja sama dengan banyak orang yang membantu aku bisa mengachieve goals aku tersebut. Jadi kalau dibilang tahun ini happy atau enggak happy, karena kalau dari segi bisnis, cafe aku 18 Coffee udah ada di 4 kota dalam kurang dari 2 tahun. Creative Hub aku yang di Ampera, mungkin ada beberapa teman-teman media di sini yang datang waktu itu ke grand launchingnya yang dihadiri Pak Sandiaga Uno, Pak Ahok, dan teman-teman artis lainnya. Itu juga udah jalan. Talent management aku juga jalan. Music management aku pun, kenapa aku hadir di sini hari ini, karena kan aku bekerja sama dengan manajernya Weird Genius dan juga Ramen Girl. Jadi music management itu bisa dibilang kerjasama antara manajer mereka dan perusahaan aku. Jadi
semua bisnis unit aku jalan. Musik pun tahun ini seneng banget. Mosi bareng Ramen Girl diterima dengan baik. Loco juga seneng banget aku bisa berkolaborasi sama 2 artis asal Amerika Latin karena aku suka Latin music. Dan akhir tahun aku acting, jadi semua aku lakukan tahun ini. Berbisnis iya, music iya, acting pun iya. So nggak bisa complain sih karena aku tahu nggak mudah untuk bisa ngelakuin semuanya. Dan aku orangnya perfectionist, jadi selama hasil dari kerjaan aku, karya-karya aku tetap memenuhi standar yang aku miliki buat diri aku sendiri, I'm happy gitu. Apa ya, aku orangnya ambitious sekali, jadi kalau ditanya apa lagi yang mau diraih, banyak sekali. Tapi kalau teman-teman minta aku kasih tahu listnya apa, that's gonna be very difficult karena kalau ditanya on the spot begini sulit untuk bilang apa. Tapi yang pasti tunggu aja tahun 2024, tahun depan akan lebih banyak lagi berita-berita baru karena aku tipe orang yang nggak pernah berhenti gitu. Kamu kan concern banget sama dunia pendidikan, apalagi sama anak-anak juga. Pengen nggak sih tahun depan punya sekolah pendidikan sendiri? Riset dulu deh Mbak, aku kan punya yayasan untuk itu. Jadi pengen nggak gitu kayak punya lagi buka cabang lain? Aku kan sekarang punya 2 yayasan ya. Satu yayasan yang emang udah dibangun oleh keluarga mami aku dari dulu, Sukarsono Peduli, di mana mungkin teman-teman juga udah tahu kita punya 11 sekolah di kaki Gunung Salak. Tapi di luar itu aku punya yayasan sendiri sekarang di luar keluarga yang namanya Act of Love. Dan kita pelan-pelan bertahap. Baru aja 2 bulan yang lalu kita sukses membangun sebuah jembatan di Sumatera Selatan di tempat terpencil di mana anak-anak dulunya harus ngelewatin arus yang sangat bahaya hanya demi untuk sekolah. Tapi sekarang udah ada jembatannya. Jadi kalau yayasan aku yang sekarang yang baru ini kita lebih fokus kepada infrastruktur pendidikan, beasiswa, kebutuhan guru, kesehatan, dan juga leadership workshops bagi anak-anak. Jadi doain aja kalau dari sisi kegiatan sosialnya yayasan baru aku ini di luar keluarga aku bisa terus berkembang dan membantu banyak orang. Oke. Harapannya buat tahun depan nggak? Pengen bikin gebrakan baru apa? Tadi kan banyak banget bisnis ya. Harapan aku tahun depan adalah mudah-mudahan bisnis-bisnis yang udah aku bangun dengan tim selama beberapa tahun ini bisa mulai pelan-pelan berdiri sendiri tanpa supervision aku yang sangat-sangat ketat supaya aku bisa kembali mungkin lebih banyak memberikan fokus kepada kegiatan-kegiatan aku di dunia entertainment, terutama di acting. Karena memang dari kecil kan, mungkin banyak teman-teman di sini kenal aku dari dunia acting, jadi pengen banget bisa lebih fokus ke industri itu lagi gitu. Udah ya, aku mau mingling sama teman-teman di dalam. Thank you so much udah datang.